circle ya. Di dalam geometrical of circle ini yang kita pelajari itu sebenarnya adalah basicnya yang kita pelajari mengenai angle ya. Yang kita pelajari adalah mengenai angle. Nah, di dalam angle lingkaran ini yang kita bagi itu ada beberapa sub. Kita langsung ya, nomor satu, kalau misalnya teoremanya bicara begini ya, Kipin kasih punya teoremanya begini. Anda sebelum belajar mengenai teorema, Kipin mengatakan demikian. Kalau Kipin punya circle, ya, di sini aku punya namanya O, ini yang namanya A, ini yang namanya B, yang namanya sudut AOB itu namanya sudut pusat, ya, sudut pusat atau center, ya, sudut pusat. Yang namanya AOB ini adalah sudut pusat, ya, ini sudut pusat. Terus yang kedua kita belajar, kalau misalnya aku punya di sini adalah C, kalau sudut sudut ACB itu namanya sudut keliling ya. Jadi Anda perlu pelajari apa yang namanya sudut pusat, apa yang namanya sudut keliling. Sudut keliling itu adalah sudut angle yang pada sisi lingkaran ya. Kalau sudut pusat jelas pada pusat lingkaran, begitu aja. Nah, Kipin belum ngomong apa hubungan antara pusat dengan keliling, Kipin belum ngomong. Tapi Kipin ngomong untuk mencari, untuk tahu sudut keliling itu apa, sudut keliling itu ini. Nah, sama juga di sini. Kalau tak kasih ini D, berarti sudut ADB itu juga sama dengan sudut keliling ya. Jadi yang namanya keliling itu pada tepi-tepi lingkaran, ceritanya gitu. Nah, yang berikutnya Anda perlu belajar yang namanya AB ini. Ini namanya arc length ya. Ini namanya arc length. Kalau mungkin di nasional bilang mengenai panjang busur ya. Dinamakan panjang busur. Nah, kita punya teoremanya. Hubungan daripada ya, hubungan daripada sudut pusat, hubungan dari hubungan sudut pusat ya, hubungan sudut pusat dengan sudut keliling adalah, nah ini yang perlu kita pelajari ya. Jadi kalau Anda sudah tahu belajar mengenai sudut pusat, Anda sudah tahu mengenai sudut keliling, Kipin kasih lagi, ini namanya keliling. Nah, tak kasih lagi, ini keliling. Ini tak kasih namanya E, di sini namanya kita katakan EFG misalnya ya. Keliling. Aku bisa ngomong sudut FEG itu juga sudut keliling. Jadi kamu jangan bilang yang namanya sudut keliling apakah mesti kakinya sama-sama di sini. Belum tentu. Yang Kipin baru ngomong mengenai sudut keliling, belum ngomong mengenai hubungan antara pusat dan keliling ya. Jadi ini namanya keliling, ini namanya keliling. Ini juga namanya keliling ya. Ini juga namanya keliling. Nah, sekarang Kipin ngomong begini. Hubungannya sudut pusat dengan sudut keliling satu ya. Jika menghadap busur yang sama, sudut pusat dengan sudut keliling jika menghadap ya, jika menghadap busur yang sama, menghadap busur yang sama ya, ini penting ya. Sudut pusat dan sudut keliling jika menghadap busur yang sama, teoremanya itu adalah sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling ya. Yang penting ini loh bahasanya ya. Jika menghadap busur yang sama, kalimat sama ini yang penting. Loh, maksudnya apa Kipin? Nah, Kipin kasih. Kalau aku punya di sini lingkaran ya, aku punya lingkaran. Kalau di sini ada sudut pusat yang sudah Kipin gambarkan di situ, Kipin gambar ulang. Ini A, ini B. Nah, di sini kita lihat ini ada C, ya. Berarti sudut pusat ini sama dengan 2 kali ini. Loh, kenapa kok sama dengan 2 kali ini? Karena sama-sama menghadap busur yang sama. Ya, lagi Kipin kasih. Kalau ini aku punya D di sini, berarti sudut ini sama dengan sudut C. Sudut C sama dengan sudut D. Nilainya adalah setengah kali sudut pusat. Lagi Kipin kasih di sini titik E misal. Nah, oh sorry.
ini kebablas ya, Kipin tarik dulu, Kipin rapikan dulu ya. Nah, kalau misalnya di sini ada titik E ya, nah Kipin tarik gambar, kakinya sampai di sini sama. Nah, Kipin bisa mengatakan sudutnya D ini sama dengan sudutnya C ini sama, Kipin gambar, sama dengan sudut E ini sama. Ya, kalau sudut ini sama karena apa? Sama-sama menghadapi arc yang sama, sama-sama menghadapi busur yang sama. Maka Kipin bisa mengatakan sudut AEB ya sama dengan sudut ACB sama dengan sudut ADB ya kan, sama dengan setengah kali sudut AOB. Nah, bahasanya gimana? Sama-sama menghadap busur yang sama. Lah, kalau misalnya Kipin kasih Kipin, kalau aku punya teorema yang di sini berarti sudutnya yang ini ya sama dengan yang ini. Benar gak Kipin? Sama dengan yang ini, benar gak? Kalau ini salah. Ya, kalau ini salah. Sudut ini sama dengan ini, tapi kalau ini tidak sama. Loh, kan sama-sama keliling, tapi ini menghadap F. Kalau yang D, ini kakinya di B, kakinya di A, maka lengnya adalah AB. Yang titik C, kakinya di titik A, kakinya di titik B, lengnya juga AB. Ya, bahasanya seperti itu yang perlu kamu pahami. Ini teorema yang pertama. Teorema yang kedua, ya teorema yang kedua, mohon maaf, ini harusnya teorema ini diajari di level kelas 8 ya. Tapi Kipin juga nggak tahu kenapa kurikulumnya berubah masuk di level kelas 11. Kipin nggak tahu. Yang membuat buku ini bagaimana mengatur kurikulumnya Kipin juga nggak ngerti. Yang kedua, Kipin ikuti aja kedua ya. Teorema yang pertama, sudut pusat sama dengan sudut keliling. Anda sudah belajar mengenai sudut keliling. Nah, Kipin kasih sudut keliling ya, sudut keliling yang menghadap diameter, sudut keliling yang menghadap diameter nilainya sama dengan diameter, nilainya sama dengan 90 derajat. Maksudnya apa Kipin? Maksudnya seperti ini. Kalau Kipin punya lingkaran, ya, Kipin punya di sini adalah diameter, ini A, ini B, diameter, ya. Nah, sudut keliling yang menghadap diameter artinya begini. Lah, kalau Kipin tarik di sini, ini namanya sudut keliling. Ini namanya sudut keliling. Kenapa Kipin? Kipin kan sudah bilang dari awal. Yang dikatakan sudut keliling adalah sudut pada sisi lingkaran. Yang jadi permasalahan, sudut keliling yang menghadap diameter, nilainya 90. Ini ada wajib dihafalin ya. Yang kedua bisa begini juga. Lah, ini sama-sama menghadap diameter, siku-siku. Ini juga siku-siku diameter. Ini juga siku-siku diameter. Betul? Nah, ini Anda perlu pelajari. Ya, sifat-sifat ini Anda perlu pelajari sebelum Anda latihan sama ngikuti Kipin nanti sebentar lagi ya. Anda perlu pelajari konsep bermain seperti ini. Nah, kira-kira Kipin apakah teorema ini cukup? Ada lagi teorema yang ketiga. Kipin kasih teorema ketiga. Dia bilang 4 buah titik ya, 4 buah titik ya, 4 teorema yang ketiga. 4 buah titik pada lingkaran, pada sisi lingkaran, pada lingkaran ya. Kalau pada lingkaran juga pasti pada tepi lingkaran, setuju ya? 4 buah titik pada lingkaran akan terbentuk ya, akan terbentuk 4 garis tali busur, akan terbentuk 4 garis tali busur atau biasanya dikatakan chord length ya. Apa biasanya dikatakan chord length? Jadi Anda tahu chord length itu apa ya? Yang chord length itu namanya tali busur ya. 4 buah titik pada lingkaran akan terbentuk 4 garis tali busur atau chord length
sehingga ya sudut yang saling berhadapan sehingga sudut yang saling berhadapan bernilai berhadapan sama dengan 180 derajat. Loh, maksudnya apa Kipin? Kipin kasih teoremanya. Aku punya lingkaran begini ya. Aku punya lingkaran, ada titik A, ada titik B, ada titik C, ada titik D. Sembarang ngawur aja. Di 4 titik ini terletak pada lingkaran, akan terbentuk 4 garis tali busur. Mana? Ini loh tali busur. Nah, oh namanya tali busur, Anda harus paham. Ada nanti istilahnya tali busur, ada istilah namanya apotema. Apa itu Kipin? Kamu bisa tengok di babnya Kipin mengenai lingkaran SMP. Ya, itu adalah basic. Ya Kipin ini cuma menjelaskan teorema, nanti Anda baru bisa mengerti ya. 4 buah titik pada lingkaran AB, BC, BD, CD, AB. Nah, ini namanya coklen atau panjang tali busur. Tali busur bukan panjang busur ya. Kalau panjang busur itu yang melengkungnya, tapi kalau talinya yang lurus. Setuju ya? Nah, yang dimaksud di sini ngomong sehingga sudut yang saling berhadapan 180 derajat, artinya Kipin bisa mengatakan sudut A ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Yang kedua, Kipin bisa mengatakan katakan tadi sudut D ditambah sudut B, sudut D ditambah sudut B nilainya 180 derajat. Nah, ini teorema pertama, teorema kedua, teorema yang ketiga. Teorema yang keempat Kipin tulis di sini ya, teorema keempat Kipin tulis di sini. Dia bilang ya, sebuah garis pada lingkaran ya, sebuah garis pada lingkaran menyinggung di satu titik, sebuah garis pada lingkaran menyinggung di satu titik ya, membuat sudut bernilai 90 derajat jika tegak lurus dengan jari-jari ya, jari-jari. Artinya apa ya? Sebuah garis pada lingkaran menyinggung di satu titik membuat sudut 90 derajat yang tegak lurus dengan jari-jari. Artinya apa? Kipin kasih teoremanya. Kalau aku punya lingkaran, di sini ada garis menyinggung satu titik, dia pasti tegak lurus dengan jari-jari. Ya, ini teorema 1, 2, 3, 4. Nah, setelah Anda belajar teorema 1, 2, 3, 4, baru kita bisa menjawab soal-soalnya ya. Kipin kasih soal-soalnya, kita latihan, dan mohon maaf kalau Kipin tidak bisa baca chat satu persatu ya. Kipin tidak bisa baca chat satu persatu, mohon maaf ya. Kipin coba di sini menjawabkannya ya. Nomor 1, oke. Kipin lanjut di sini. Kalau Anda mau jawab boleh, silakan. Kipin kasih nomor 1. Kalau Kipin punya di sini ada circle ya. Di sini ada dikatakanlah sudut di sini ya. Ada namanya O, A, B. Di sini ada dikasih C ya. Ya, di sini diketahui 60 derajat. Ditanya sudut A, C, B. Wah, kalau soal gini ya pada gampang dong ya. Kalau soal begini cuma gampang doang. Kenapa Kipin bisa mengatakan teorema ini harusnya Anda sudah kena ya. Nah, kalau mencari sudut ACB ya, ACB ya kita nggak perlu pakai hitungan lah.
langsung secara tajam Anda pasti tahu. Oh, sudut ACP kita jawab di sini. Sudut AOB itu sama dengan 2 kali sudut ACB. Berarti kalau AOB-nya 60 derajat, berarti sudut ACB-nya adalah sama dengan 30. Anda tidak perlu pakai cara langsung jawab juga boleh. Ya, yang kedua Kipin kasih di sini soal nomor 2. Ini mungkin baru pembukaan yang mungkin menurut Anda kok mudah sekali. Nah, sekarang kalau Kipin punya soal seperti ini, ada circle, di sini ada gambarnya begini ya. Sebentar. Nah, ya. Terus di sini ada tarik garis tali busur, di sini ada juga ya. Terus di sini tarik satu, ini gini. Di sini diketahui X. Di sini diketahui 70 derajat. Di sini diketahui 110. Lah, Anda ditanya berapa nilai X-nya? Oh, pusatnya di sini loh. Nah, ini mulai Anda bingung. Kalau ini kan gampang. Oh, pusat keliling. Berarti ini 2 kali ini. Kalau ini 60, ini 30 lewat. Tapi kalau soalnya sudah gabungan seperti ini, Anda harus paham. Loh, caranya gimana Kipin? Nah, Anda paham. Anda bikin gini. Yang Kipin kerjakan itu pertama kali, itu yang Kipin kerjakan itu lihat angle yang diketahui. Kipin bikin gitu. Oh, ini 70. 70 ini Kipin kasih nama ya, gini. A, B, C, D. Soalnya nggak ada kasih nama A, B, C, D. Kipin kasih nama sendiri A, B, C, D. Kipin amati. 70 ini namanya sudut keliling. 110 ini juga namanya sudut keliling. Tapi Kipin ngomong 70 ini sudut keliling menghadap AB. 70 ini menghadap AB. Kalau 70 ini menghadap AB, berarti sudut keliling yang menghadap AB selain 70 mana? Nah, ya. Jadi ini sama dengan juga sudut ADB. ADB itu sama dengan sudut ACB sama dengan 70 derajat. Ya kalau bisa langsung, ya langsung nggak apa-apa. Nah kalau ini 70 berarti Kipin bisa mengatakan sudut BBC sama dengan 110 dikurangi 70. Berarti ketemunya 40. Ya nggak perlu pakai cara langsung boleh. Ya, nah terus kalau sudut BDC-nya 40, Kipin tanya. Yang ditanya sudut X. Sudut X ini menghadap BC. Berarti atlang yang menghadap BC itu sama dengan sudut BBC. Sama dengan 40. Selesai. Jadi kalau mengerjakan soal ini Anda jangan kesusu nyari X. Cuma Anda cari X itu tidak akan mungkin ketemu. Anda analisalah setiap angle-angle yang diketahui. Setiap angle-angle yang diketahui. Kipin kasih soal nomor 3. Jadi basicnya cuma seperti itu. Nah, Anda yang mengelola ya. Anda yang mengelola. Kipin kasih soal berikutnya, di sini ada circle ya. Terus di sini Kipin kasih sama tali busur aja kita kasih gini ya, satu. Terus di sini ada tarik garis gini. Di sini tarik lagi, bukan diameter ya. Terus ini Kipin tarik lagi gini. Ini diketahui 27, ini diketahui 65 ya. Ini diketahui X, ini 41. Nah, Anda disuruh buat berapa ya nilainya X? Anda kasih konsentrasi, oh X ini berapa? Jangan capek kamu mikir X itu berapa. Yang Kipin pertama kali buat adalah, kita pertama kali bikin, oh yang diketahui ini loh 27. 27 ini menghadap atlang ini, berarti Kipin tulis ini A, B, C, D supaya enak ya. Kalau kalau nggak pakai nggak apa-apa. Kita lihat yang Kipin analisa pertama kali gini. Kipin bukan konsentrasi ke X, cuma yuk konsentrasi X itu. Kipin cuma nganalisa 27 ini menghadap atlang BC. Yang menghadap atlang BC ini apa? Sama dengan ini. Berarti ini sama dengan sudut BAC. Sama dengan 27. Karena sama-sama sudut keliling yang menghadap BC. Nah, kalau aku tahu ini 27, ya,
aku tahu ini 27, berarti Kipin bisa tahu sudutnya adalah ADC ini adalah 6, ADC ini adalah ini Kipin 60, ini harusnya jangan double begini ya. Kipin kasih 60, ini Kipin kasih gini. Nah, supaya jangan seolah-olah 65 dipikirin begini ya. Nah, Kipin kasih gini. Nah, dengan aku tahu BAC ya, dengan aku tahu BDC, sebentar. Ini 25, maka ini BAC. Sudut ini sama dengan sudut BAC ya. Artinya gini. Artinya Kipin tulisnya gini. Sudut BDC ini sama dengan BDC ini sama dengan sudut BAC. Sama dengan sudut BAC sama dengan 27 derajat. Ya, supaya cara penulisannya enak ya. Nah, kalau sama dengan sudut BAC, maka Kipin bisa mengatakan sudut ADC sekarang bernilai 65 ditambah 27 sama dengan 92. Kalau tahu ini 92, maka berdasarkan tali busur, Kipin bisa mengatakan sudut D ditambah sudut B. Kipin tulis sudut ADC ditambah sudut ABC. ABC itu sama dengan 180 derajat. Betul ya? Secara teoritis Kipin dengan ilmu ini kita bisa mencari sudut ini ditambah sudut ini sama dengan 180, sudut ADC ini 92 ditambah sudut ABC sama dengan 180, maka sudut ABC sama dengan 180 kurangi 92, berarti 90 dikurangi 2, 88. Lah kalau sudut ABC tahu 88, maka Kipin bisa mencari sudut ABD. Sudut ABD. Berapa sudut ABD? 88 dikurangi 41. Berarti didapat 47. Ya. Kalau aku tahu sudut ABD 47 di sini sudah tahu, maka aku bisa bilang sudut X ini menghadap AD, 47 ini juga menghadap AD, maka sudut X sama dengan 47. Ya, cara jawabnya seperti itu. Jadi kalau Anda merasa nggak perlu pakai ini, kesuwen Kipin langsung ini boleh silakan ya. Tetapi Kipin ngasih gini nih supaya Anda tahu clue-nya, tahu jalannya, supaya latihan-latihan ini bisa terjawab dengan baik ya. Itu Kipin kasih salah satu contoh seperti itu. Nah Kipin kasih yang berikutnya, misalnya Kipin punya sebentar, Kipin punya lebih menarik lagi di sini. Mungkin Kipin punya satu rumah lagi. Kalau sudah digabung posisi nomor 4 ya, Kipin kasih nomor 4, dan mohon maaf kalau Kipin tidak bisa baca satu persatu. Kalau aku punya di sini lingkaran ya, terus di sini ada dia bilang titik pusat O ya, di sini ada gambar gini lah, di sini ada kasih tanda panjangnya sama. Nah ya, ada kata tanda panjangnya sama, terus di sini ada kasih lah ya, di sini dikasih tahu. Oh sorry, mohon maaf, ini belum, kurang. Kipin agak perbesar sedikit ya, Kipin agak perbesar sedikit. Kipin agak perbesar sedikit supaya kelihatan ya, supaya kelihatan. Kipin agak perbesar sedikit ya. Memang mohon maaf kalau sudah live mengenai circle ini, kesulitannya ya mungkin dalam gambar ya. Kita dalam gambar satu ya, di sini agak kesusahan karena harus gambarnya mulus. Di sini panjangnya sama, terus di sini ada titik ya, di sini ada titik. Kipin kasih aja titiknya dihubungkan 1, 2, 3. Oke, di sini diketahui 95, di sini diketahui 130, ini diketahui 138, dan ini Y, dan di sini X, di sini titik 0.
Anda ditanya berapa sih nilai X dan nilai Y. Tapi kita punya teorema. Teorema kita sudah tulis 1, 2, 3, 4 lah. Ilmu ini kalau sudah digabung, kalau tadi Kipin kasih nomor 1 ini jelas. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, selesai. Tapi kalau setelah soalnya digabung seperti nomor 2 masih gampang, ya masih medium, 3 masih medium, mungkin keempat agak naik peringkat sedikit, ya. Nah, untuk mencari nilai X dan Y, you butuh bantuan. Bantuannya apa, Kipin? Nah, kita bisa bikin. Nah, Anda buatnya gimana caranya? Kipin bisa tulis begini. Kalau Kipin tarik garis panjang, Kipin tarik garis ini. Lah, kenapa Kipin kok bisa tarik garis gini? Supaya terciptanya tali busur teorema yang nomor keempat. 4, 2 titik, 1, 2, 3, 4 akan dibuat tarik garis satu persatu. Terjadilah tali busur dan sudut di hadapannya itu adalah 180. Nah, kenapa Kipin kok nariknya gini kok nggak narik? Aku narik ini percuma, bukan teorema kok. Betul ya? Jadi aku nariknya garisnya begini. Nah, terus gimana maksudnya Kipin? Maksudnya gimana? Aku bilang sudut yang saling berhadapan. Berarti kalau ini 138, berarti Kipin bisa nyari sudut A ini. Ya, Kipin kasih A. Ya, hurufnya ini Kipin nggak kasih, nanti susah. Kipin kasih ini nama A. Berarti Kipin bisa mengatakan sudut A ditambah 138 sama dengan 180. Ya, berarti kalau sudut A 138 180, berarti sudut A-nya sama dengan 180 kurang ini berarti 42. Kalau ini 42, berarti Kipin bisa tahu ini adalah 50. Betul? Ya, ya kan? 42. Dari mana 53? 95 itu segini besar. Nah, 95 dikurangi 42 berarti 53. Itu satu. Kalau aku tahu ini 53, ini juga 53. Loh, Kipin kok bisa tahu ini 53, ini 53? Jelas, ada kalimat tadi panjangnya ini dengan ini sama. Berarti segitiga sama kaki. Berarti ini 53, ini 53. Kalau ini 53, ini 53, maka sudut X-nya adalah... jadi ada peruntuk. Sudutnya berapa? 180 dikurangi 53 dikurangi 53 sama dengan 180 kurangi 100 itu 80. 80 kurangi 6 berarti 70. Udah ya? Nah, berarti sudut X-nya sudah ketemu 74. Nah, sekarang jadi permasalahan mau nyari Y-nya, Kipin. Kita cari Y-nya gampang. Tapi kalau kita sudah cari sudut X sudah, berarti kita bisa nulis gini. Sudut 130 ditambah B. Ini Kipin kasih. Udah ya? Berarti Kipin tulis sudut 100 sudut B ditambah sudut 130. Sudut B ditambah 130 sama dengan 180. Maka sudut B-nya adalah 50. Kalau sudut B-nya 50, maka sudut Y-nya adalah 50 ditambah 53 sama dengan 103. Nah, jadi ini merupakan combine. Anda harus belajar sampai level ini ya. Next, Kipin kasih soal berikutnya. Kita coba. Jadi kalau sudah di combine, wajib Anda ngerti ya. Jadi Anda harus paham. Kipin kasih soal berikutnya nomor 5, dan mohon maaf kalau Kipin tidak bisa baca chat satu persatu. Kalau ada kesalahan, tolong nanti pada saat record dibagi Anda bisa DM Kipin. Oke, berikutnya Kipin kasih soal nomor 5 ya. Ini variasi-variasi. Anda kalau mau jawab silakan. Di sini ada titik O ya, di sini ada titik O. Kipin tulis ya. Mohon maaf, di sini ada titik O. Di sini ada C ya, di sini ada C, ini ada A, betul. Terus di sini ada ditarik garis ya, ini garis lurus, ya garis lurus ini ya. Terus ini melewati titik O. Nah ya, di sini ada Q ya, ada Q. Di sini ditarik lagi ke A, terus C-nya ditarik ke sana, ya.
di sini titik B, dia bilang sudut QBA itu sama dengan 32 derajat dan sudut CQA dan sudut di sini QCA. Nah, Anda coba lihat ya, di situ ditanya CQA dan QCA. CQA sing ditanya sudut ini dan juga QCA sudut ini ya, ini lewat di sini. Nah, oke, langkah pertama kita buat QBA 32. Oh, QBA. Oh, ini garis lurus diameter. Set ya. Ini diameter. Berarti di sini diketahui 30. Oh, kalau tahu 32 bisa tahu apa, Kipin? Nggak ada kalimat apapun ya di sini 32. Oh, di sini diketahui 66. Oke ya, ini diketahui 66. Oke, Kipin tulis. Kalau ini 66, maka sudut ini juga 66. Betul ya? Sama juga 66. Kalau aku tahu ini 66, teoremanya ini 66, berarti sudut OCA juga 66, maka sudut COA adalah 180 dikurangi 66 dikurangi 66 berarti 180 dikurangi 132 berarti hasilnya 48 ya. Kalau hasilnya di sini 48, COA di sini 48 ya. Nah, Anda perhatikan, oh kalau aku tahu ini 48 COA ini menghadap length AC, maka teorema ini bisa dikatakan sudut CQA itu sama dengan setengah kali sudut COA. Loh, kenapa Kipin sudut CQA itu sama dengan setengah kali ini? Nah, makanya Anda harus belajar. Tadi teoremanya Kipin sudah kasih step 1, 2, 3, 4. Nah, kalau setelah digabung, Anda harus benar-benar paham, harus lihat. Sudut CQA sama-sama menghadap AC. Sudut COA sama-sama menghadap AC. Maka sudut yang di sini sama dengan setengah kali ini. Maka Kipin bisa mengatakan setengah dari 48 hasilnya 24. Berarti ini adalah 24. Nah, oh Kipin, kalau aku sudah tahu ini 24 ya berarti ditanya CQA sudah terjawab ya 24. Sekarang bagaimana untuk mencari QCA? Mau mencari QCA ini, sudut ini, berarti secara logik Anda harus ketemu sudut ini. Betul ya? Anda harus ketemu sudut ini. Kalau Anda ketemu sudut ini, maka Anda bisa tulis 66 dikurangi ini, ketemu ini. Nah, sekarang jadi permasalahan, sudut ini berapa? Nah, ini Anda harus paham. Nah, Kipin bisa ngomong gini. Oh Kipin, kalau aku tahu ini 66, berarti aku tahu angle-nya ini. Loh, kok bisa tahu Kipin? Total ini sama dengan 180 ya. Total ini adalah 180. Kalau ini 66, berarti ini adalah 114. Betul ya? Total ini adalah 180. Kalau segini 66, berarti BCO adalah 180 dikurangi 66 berarti 114. Lah kalau ini 114, ini 32, berarti Kipin bisa mencari sudut ini, sudut BOC ya, sudut BOC nilainya 180 dikurangi 114 dikurangi 32. Ya? Loh, kok bisa Kipin? Loh iya, total sudut angle, sudut total sudut triangle itu sama dengan 180, berarti 180 dikurangi 114 132 berarti sama dengan 146. Berarti kalau Kipin hitung hasilnya adalah 34. Nah, kalau aku tahu ini 34, aku tahu tadi
COA adalah 48. Berarti Kipin bisa tahu sudut ini. Nah, kalau aku sudah tahu sudut ini untuk apa Kipin? Berarti nanti aku bisa tahu sudut sekian semua. Nah, kalau Kipin, aku perlu nggak nyari sudut ini? Kalau nggak perlu nyari sudut ini juga nggak masalah. Kipin tulis aja gini. Ya, Kipin tulis gini. Berarti kalau aku tahu di sini tadi 34, berarti aku bisa nyari langsung sudut ini semua. Kipin tulis di situ, ya. Berapa nilainya sudut COQ? Ya, Kipin tulis di sini. Kalau aku tadi tahu sudut BOC itu nilainya 34, maka aku bisa mencari sudut COQ. COQ adalah 180 dikurangi 34 berarti 146. Kalau aku tahu COQ 146, lihat segitiga COQ. Ya, Kipin minta Anda lihat sudut COQ. Loh, kenapa lihat sudut COQ? Kalau aku tahu sudut COQ 146, maka aku bisa tahu, lihat di sini sudutnya ini, ya, sudutnya ini sama dengan sudutnya ini. Loh, kok kenapa? Segitiga sama kaki karena sama-sama jari-jari. Berarti Kipin bisa tulis 180. Berarti lihat segitiga COQ, berarti aku bisa tahu sudut OCQ, ya. Sudut OCQ nilainya adalah 180 dikurangi 146 dibagi 2. Berarti ketemu berapa? 180 kurangi 146 berarti 34 dibagi 2 ketemu 17. Nah, kalau aku ini ketemu 17, kalau aku ketemu ini 17, berarti aku bisa tahu sudutnya nilainya QCA. Kalau tahu aku di sini 17, maka sudut QCA sama dengan 66 dikurangi 17. Ya, 66 kurangi 17 tinggal Anda tulis 1, 16. 16 berarti 9, tinggal 5 berarti 49. Ya, jadi soalnya seperti ini, penulisannya cukup lumayan ribet. Jadi Kipin berharap satu teorema bisa kena semuanya, ya. Kipin kasih lagi soal berikutnya, ya. Mohon maaf kalau Kipin tidak bisa baca chat satu per satu. Kipin kasih soal berikutnya di sini. Kipin kasih, ya. Kipin kasih di sini soalnya di sini, ya, nomor 6. Aku punya circle, ya. Ini perlu dihapus saja, ya. Mohon maaf. Jadi kalau Anda merasa masih bingung, Anda nanti bisa DM Kipin dan ini Kipin replay semuanya, ya. Di sini ada titik, Kipin kasih yang agak ribet sedikit mungkin, ya. Di sini ada titik O, ya. Di sini ada titik O, di sini ada B, ya. Di sini ada titik A, ya. Di sini ada titik A. Kalau begini ada O berarti ini pusat lingkaran, berarti ini jari-jari, ini jari-jari, betul, ya. Oh, ternyata di sini ada ini, ya. Terus di sini juga ada garisnya. Oke, itu ini. Nah, begini aja. Terus di sini ada titik P, ada titik P. Di sini adalah 48. Kalau ini ditarik garis ini, lah, ini di sini katanya X, ini berapakah sudut X dan sudut Y? Ini teorema. Anda kalau mendapatkan soal seperti ini, langkah apa yang harus kita kerjakan? Gak usah panik, Anda kerjakan ini. Anda yang pertama kali Anda lihat di sini, ya. Oh, 48 ini ada gak teorema yang tadi? Tidak ada. Tadi kalau Kipin kasih sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling dan sudut yang saling berhadapan di tali busur, teorema yang kedua. Yang ketiga, kalau dia menghadap diameter itu 90 derajat. Nah, kalau yang di luar tidak ada. Tapi yang keempat Kipin bilang, kalau garis yang menyinggung pada sisi lingkaran tegak lurus dengan jari-jari, tegak lurus dengan menyinggung pada lingkaran, itu pasti tegak lurus dengan jari-jari. Pasti tegak lurus dengan jari-jari. Nah, itu perlu.
Gambarnya tidak dikasih tahu itu dia segitiga siku dia tidak dikasih tahu tegak lurus perpendikular, enggak tahu. Tapi Anda wajib tahu. Nanti nggak diketahui ini ya. Tapi Anda tahu, Anda harus wajib. Garis ini menyinggung lingkaran di satu titik. Wajib tahu. Nanti nggak diketahui ini ya. Tapi Anda tahu, Anda harus wajib. Garis ini menyinggung lingkaran di satu titik. Dia pasti tegak lurus dengan jari-jari. Pasti tegak lurus dengan jari-jari. Nah, kalau ini tegak lurus, ini tegak lurus. Kalau ini 48, berarti Kipin bisa mencari X. Teori mah. Ini secara nalar. Berarti aku bisa mengatakan sudut X itu sama dengan 360 dikurangi 48 dikurangi 90 dikurangi 90. Loh, kenapa Kipin? Oh iya, ini kan segi 4. Total angle daripada segi 4 itu adalah 360 derajat. Sebenarnya Anda tidak perlu tulis 90 langsung, ini sudah 90 180, tinggal 180 kurang ini. Oke, tapi Kipin gambarkan aja, berarti sudut X sama dengan 180. Hilang, tinggal ketemunya 130. Nah, kalau sudut X ini 132, mencari sudut Y. Kalau ini 132, berarti ini adalah 360 dikurangi 132. Berarti ketemunya adalah 82 ya, 82 2 berarti 2 ya. Udah ya, 2. Oke. Ya, berarti 360 dikurangi 132 berarti ketemunya 228. Loh, Kipin kenapa Kipin nyari ini? Ini Anda baca. Y ini adalah sudut keliling. Sudut Y ini adalah sudut keliling. Sudut keliling yang menghadap length AB, yang menghadap AB, ya, yang menghadap length AB, ya kan? Nah, teori mana apa? Kalau menghadap AB berarti aku bisa mencari ini setengahnya dari sudut. Jadi AB atau Y, ya sudut Y, Kipin bisa ngomong atau sudut Y sama dengan setengah sudut BOA. Anda tanya, loh, AB 132 ini juga menghadap AB, Y ini juga menghadap AB, yang benar mana? Di logiknya 130 ini menghadap AB yang ini, ya, AB length yang kecil. Tetapi kalau Y ini ya menghadap AB yang besar. Nah, AB yang besar ini maka sudut pusatnya pakai yang ini. Ya, berarti Kipin bisa mengatakan setengah daripada 228 ketemunya 114. Nah, ini penting. Jadi untuk menjawab soal ini Anda perlu tahu secara fisiknya bagaimana, secara teoritisnya bagaimana. Kipin lanjut soal berikutnya ya. Mohon maaf kalau Kipin tidak bisa baca chat satu persatu ya. Lanjut Kipin ya, supaya teorimanya cepat kena ya. Lanjut di posisi nomor 7. Jadi kalau pelajar ada yang di sini mau ngerjakan, boleh Kipin tunggu ya. Tapi kalau tidak, nanti bisa didengarkan di record. Posisi nomor 7. Di sini nomor 7, kalau Kipin kasih ada soal, di sini ada circle. Soal nomor 7 itu sama dengan soal nomor 6. Bedanya line tangentnya di sini sama simetris ya. Tapi di sini line tangentnya Kipin dikasih di sini ya. Di sini ada O ditarik garis ya. Di sini ada titik P ya. Di sini ada titik P. Kemudian di sini ada A di sini, Kipin tarik kiri, nah, ini A. Nah, ini A ya. Di sini ada titik A. Oke. Terus di sini ada, oh, enggak ada gini. Ini enggak ada.
Oh, ini ada ya, ini ada di sini. Nah, terus kemudian di sini ada titik B, ya, ada B di sini, ya, sama B di sini, ya, ada B di sini, B dia ujung di sini. Yang dia tanya berapakah nilai X dan Y, ya, X dan Y, tapi di sini diketahui 20. Ya, Anda boleh bikin, ya, Anda boleh bikin kalau diketahui seperti itu, langkah apa yang harus kita buat, ya. Wih, kayaknya rumit ya, kalau dilihat mungkin ribet. Coba Anda bisa buat, silakan. Di sini pertama kali kita buat, langkah pertama kita bisa tahu ini adalah tangent. Aku bisa nyari nilai X-nya dulu karena aku tahu ini 90 derajat. Betul ya? Kalau aku tahu ini 90 derajat, maka dari sini aku bisa ketemu sudut X. Berapa sudut X? 180 dikurangi 90 dikurangi 20. Kenapa, Kipin? Karena ini merupakan triangle segitiga, totalnya 180. Berarti aku bisa ketemu 180 kurangi 90 itu 90, dikurangi 20 berarti 70. Nah, kalau aku tahu ini 70, maka Kipin bisa mencari, Kipin tidak konsentrasi yang X gak, Kipin enggak. Kalau aku tahu ini 70, berarti aku tahu di sini Kipin kasih nilai nilai apa kira-kira? X, Y, Z. Kipin kasih nilai Z. Ya, Kipin cari nilai Z. Ya, kalau aku tahu ini 70, berarti aku bisa tahu sudut Z adalah 180 dikurangi 70 dibagi 2. Kenapa Kipin dibagi 2? Oh ya jelas. Ya, dibagi 2 karena ini Z, ini juga Z. Karena sama-sama jari-jari. Ya, jadi aku bisa tahu sudut Z 180 kurangi 70 berarti di sini 110 dibagi 2 berarti ketemunya 55. Lah kalau setnya 55, maka aku bisa mencari sudut Y-nya. Berapa? 90 dikurangi 55 hasilnya 35. Ya, jadi kalau siswa dikasih clue-nya, langkah ini ke sini, siswa pasti mengerti. Ya, tapi kalau kita langsung ngacak-ngacak begitu susah. Ya, cara pola mikirnya susah. Jadi usahakan jangan menjawab yang ditanya. Jadi yang dipelajari itu adalah sifatnya dulu. Setelah Anda menjawab sifat, Kipin yakin pasti soal semuanya terjawab dengan aman. Ya, Kipin lanjut di sini. Kipin kasih mungkin agak di sini agak lebih mudah, di sini soalnya berikutnya lebih mudah kok. Aneh di sini ya. Kipin kasih soal nomor 8. Ini gampang ini. Ya, benar gampang kalau yang ini. Di sini ada soal lingkaran begini. Ya, lingkaran begini. Di sini ada O ya. Di sini ada O. Ini A, ini B ya. Di sini ada C ya. Di sini ada C, terus C, di sini diketahui X namanya, di sini 230 ya. Berapakah nilai X? Loh, enggak keliru dah ini ditanyakan berapa nilai X. Terus di sini ya, enggak keliru kalau ditanya berapa nilai X kalau soal seperti ini. Kalau Anda lihat soal ini ditanya berapa nilai X, Kipin skip dulu aja, terlalu gampang ya. Terlalu gampang. Kipin kasih yang berikutnya ya. Di sini sebentar ya, ngaca ini ya. Sebentar, mohon maaf. Sebentar ya. Terlalu gampang, jujur terlalu mudah. Di sini ada soal berikutnya ya. Kipin kasih sebentar ini. Oke ya. Nah ya, di sini Kipin kasih yang nomor 9. Jadi nomor 8 mungkin mudah, Anda bisa jawab dulu boleh ya. Kipin kasih di sini yang 9 ada lingkaran ya. Di sini ada garis tembus. Yang berikutnya di sini ada
chord length, di sini juga ada chord length ya. Di sini ditarik garis chord length juga. Di sini juga chord length 4 tali busur, ini ditarik juga. Lah, ya. Oh, Kipin, ini menembus diameter atau enggak tahu. Gambarnya di ini menembus diameter atau enggak tahu. Gambarnya di sini tidak diketahui apapun diameter atau apa. Ya, Kipin tulis di situ. Di sini diketahui 105. Ini 105 dari ini ke sini. Ya. Yang nilainya Y itu ini. Oke. Terus yang nilainya X itu ini. Nah, yang namanya 58 itu ini. Oke. Yang berikutnya di sini 92. Ya, kalau sudah soalnya variatif ini, Anda sudah mikir, oh, langkahnya ya apa untuk jawab ini? Ya, gitu. Untuk jawab ini gampang deh. Tak terlalu ribet. Sudut X ini menghadap arc length AB. Berarti yang pusat AB ini adalah 230. Berarti sudut X aku langsung jawabnya adalah setengah dari 230. Ya, berarti ketemunya adalah 115. Bukan soal ini terlalu gampang, ya terlalu gampang. Tetapi kalau aku punya soal fisik seperti ini, langkah apa yang kita kerjakan? Aku nggak konsentrasi, nggak nyari X, aku nggak nyari Y. Cuma aku nyari X, nyari Y itu cuma capek. Yang pertama kali Kipin bikin itu begini. 58 ini menghadap arc length-nya ini. Ya, yang mempunyai arc length sama dengan ini, angle-nya mana? Angle-nya ini. Ini 58, pasti ini juga 58. Ya, Kipin kasih namanya aja A, B, C, D supaya enak. Ya, aku cara jawabnya. Oh, ACB sama dengan sudut ABB. Sama dengan sudut ABB. Karena sama-sama menghadap busur AB. Menghadap busur AB. Ya, jadi pada waktu kamu jawab waktu latihan, kamu dong, oh iya, ini kenapa kok dikatakan sama 58 karena sama-sama menghadap AB. Lama-lama respon kamu pasti memori kamu kuat. Nah, kalau aku tahu ini 58, ini diketahui 58, ini 58, apa aku bisa mengerjakan yang lainnya? Nanti dulu. Yang menghadap AB lagi lah ini mana? Nggak ada. Cukup ini 58. Terus kita kerja yang mana lagi? Kita cari. Kalau aku tahu ini 92, ini tahu 58, berarti aku tahu ini total sama dengan 180, maka aku bisa tahu sudut. Jadi bersambung. Ya, berarti kalau ini sudah diketahui 58 dan ini ya, jadi cara jawab dan diketahui sudut BD, ini tak kasih E, sudut BDE 92, maka aku bisa nyari sudut BDC. Jadi kalau diketahui ini dan diketahui ini dengan dua teorema ini, aku bisa menciptakan sudut BDC. Kenapa? Totalnya 180, maka aku bisa nulis 180 dikurangi 58 dikurangi 92, berarti 180 dikurangi 150 sama dengan 30. Nah, oh, kalau aku sudah tahu ini 30 ini menghadap BC, ya, maka dengan sudut BDC ini sama dengan BDC sama dengan sudut A, sudut BAC. Kenapa BDC ini sama dengan BAC? Karena sama-sama ya, karena sama-sama menghadap busur menghadap busur BC. Ya, berarti BDC ya,
Kalau aku tahu ini 30, maka aku teoremanya ini aku bisa mencari sudut B itu adalah 180 dikurangi 105 dikurangi 30, berarti 180 dikurangi 135 sama dengan 40. Ya, jadi pada waktu mengerjakan ada step-stepnya. Jadi pada waktu Anda mengerjakan soalnya berbelit-belit apapun, yang diputer-puter apapun, Anda pasti bisa. Ipin yakin pasti bisa. Tidak mungkin tidak bisa. Ya, lanjut Ipin kasih soal nomor 10. Nomor 10 kayaknya soalnya gampang. Ya, mungkin tidak lama lagi Ipin rungkat ya. Oke. Ya, nomor 10 ya. Yang penting teoremanya, yang penting banyak latihan aja. Nanti kalau memang masih kurang, Anda bisa di DM Ipin. Nomor 10 ya. Di sini Ipin kasih ada circle. Ya. Ada circle. Terus di sini ada titik O. Gambarnya begini. Ya. Terus di sini gambarnya gini ya, kurang lebih ya. Di sini diketahui 12, ini X. Di sini diketahui 12 ya. Diketahui 12 derajat. Terus diketahui di sini 58. Di sini. Nah, di berapa nilai Y? Berapa nilai Y? Berapa nilai X? Anda pasti tahu, yang Anda kerjakan pertama kali Anda pasti ngomong, oh sing tak kerjakan bukan Y. Kok tahu? Aku sing tak kerjakan X. Kok tahu X? Kok aku lihat 58, yang diketahui ini 58. 12 ini gak cantik. 12 ini bukan teorema, bukan dikatakan sudut keliling. Kalau ini tak tarik ke sini garis, maka terjadinya sudut keliling. Tetapi kalau cuma begini toh kayaknya kurang menarik. Yang kita kerjakan, aku bisa ngomong, oh 58 ini, maka sudut X ini sama dengan 2 kali 58 sama dengan 116. Loh kok bisa tahu Ipin? Kok bisa 2 kali? Loh 58 ini sama-sama menghadap ini, X juga menghadap ini, di mana ini keliling, ini pusat. Berarti pusat 2 kalinya ini. Ya. Nah, kalau aku sudah tahu ini, terus mau nyari X, mau nyari Y-nya gimana? Gampang. Gimana Ipin cara jawabnya? Nah, ini Anda perlu tarik garis. Ipin gambarnya Ipin nggak ganti. Ipin gambar ulang kembali supaya pada waktu Anda latihan, Anda bisa mengerti dapat dari mana. Di sini Ipin kasih O, ya. Di sini kasih sama, ya. Di sini Y, di sini tadi gambarnya begini ya. Sorry. Ini 58 ya, 58. Ah, di sini 12. Oke. Langkah pertama yang Ipin bikin adalah tarik garis dari titik O ya, pergi ke 58. Ya. Tadi ini sudah tahu 116 ya, soalnya kan seperti ini. Ipin kasih mana ini, artinya ditranslate ya. Terus di sini diketahui 12. Anda paham? Kalau aku tahu ini 12, berarti ini pasti juga 12. Loh kok bisa? Segitiga sama kaki, ini jari-jari. Kalau ini 12, ini 12, berarti 24. Berarti 180 dikurangi 24. Sama dengan 156. Anda harus tahu. Lah kalau aku tahu 156, maka aku tahu sudut ini. Jadi ono startup dari 12 ini sama dengan ini, aku tahu ini. Dengan tahu ini, aku bisa tahu ini. Karena totalnya 360 dikurangi 116 dikurangi 156. Ya, jadi ada urutannya. Berapa 360 kurangi 156? Berarti Ipin tulis 360 dikurangi di sini adalah 272. Betul ya? 6 12 ya. Ini 6 berarti 7, berarti 272. Kalau ini 272 berarti sudut O yang sisanya itu adalah 8 ya. Betul ya?
8, 15, 8 berarti 188. Betul ya? Oke, betul ya? Berarti 180. Ngawur aja. 88 dong. Ya, 88. Betul ya? 88. Kalau aku tahu ini 88, berarti aku bisa tahu. Aku tahu ini 88, berarti aku bisa tahu. Jadi ada urutannya, ya ada urutannya. Jadi kalau Anda sudah tahu ini, betul ya? 116 kurangi 116, 156 berarti dia 2, 167, 7 berarti 2, 3, 62, 70 di sini 8, 5, 15 berarti 8. Oke, ya. Kalau aku tahu ini 88, maka sudut G sama dengan 180 dikurangi 88 dibagi 2. Kok bisa tahu? Ya lah, sudut ini kan sama dengan ini. Ya lah. Nah, sebenarnya Kipin juga jawab begini. Kipin juga jawab. Aku ndak jawab ini pun aku bisa nyari ini. Loh kok bisa Kipin? Loh iya. Aku nggak nyari ini pun aku bisa kok nyari ini. Ya, tapi Kipin coba dulu. Kesuwen kalau aku nyari ini kesuwen terlalu lama. Tapi Anda lihat dulu. Secara teoritis Anda lihat dulu ya. 180 dikurangi 88 berarti di situ sama dengan 100 dikurangi ini, berarti ketemunya adalah ya, betul ya, 100 berarti ketemunya adalah 92 dibagi 2 berarti ketemunya 40. Oh, aku nggak perlu nyari Y46 kesuwen. Kalau aku tahu ini 12, berarti aku tahu sisanya ini adalah 58 dikurangi 12. Berarti ketemunya 40. Inilah sama dengan sini. Ya kan? Jadi gak perlu kita bertele-tele. Coba kalau kamu hitungin. Kalau hitunganmu ini salah, ini melok salah. Tapi kalau ini kan jelas. Aku tahu ini 12. Ini 12, aku nggak perlu tahu ini, aku nggak perlu ngitung ini, aku tahu ini 12, ini 12, tinggal 58 kurangi 12, 46, ini 46. Ya, jadi Anda butuh, kadang kalau siswa itu masih mikir nyoloti, oh dia nggak bisa kepikir di sini, tapi dia mikir di sini, boleh. Tapi Anda kalau mau di-cross kan, ya itu yang Kipin mau ajarkan supaya ada timbal baliknya, itu ngerti. Lanjut Kipin ya, Kipin kasih. Lanjut sedikit lagi, sebentar, di sini ada soal ya. Oke, lanjut. Di sini ada soal nomor 11 ya, sebentar lagi lihat. Di sini ada soalnya, ada circle ya, ada circle. Di sini ada garis ya. Di sini ada titik O. Oh, ada titik O ya. Di sini ditarik garis melewati titik O. Di sini ada. Nah, ini diketahui katanya 18 derajat. 18 derajat, ditarik garis ke sini, ini adalah X ya. Terus di sini diketahui garis, bukan garis singgung tapi langsung lewati di sini. Di sini diketahui 80 derajat. Nah, ya, berapakah nilai X dan nilai Y kalau ini adalah titik O? Wah, luar biasa kalau ada soal seperti ini ya. Sebentar, Kipin mau pamit minum dulu. Anda bisa bikin, silakan. Langkah apa yang dibuat dulu ya. Jadi Anda sebelum menjawab ini, Anda perlu tahu apa yang perlu. Dari TikTok ya, sebentar. Oh my god, dari TikTok sebentar. Ini ya, sebentar. Kok dari TikTok sebentar ya. Apa ini? Apa ini? Oh
aneh-aneh. Ada parcel dari TikTok untuk verifikasi bahwa ini bukan robot, ya, bukan robot. Ya, oke. Langkah apa yang kamu lakukan kalau ada soal seperti ini? Ya, yang pertama kali kita kerjakan adalah, ya, teorema. Apakah teorema 1, teorema 2, 3, 4 itu Anda pelajari. Yang pertama kali Kipin ngincar begini. Oh, ini loh diameter. Kalau diameter, pasti sudut kelilingnya menghadap diameter itu 90. Berarti Kipin bisa tahu ini nilainya 90. Itu langkah pertama. Langkah kedua, berarti Kipin bisa tahu berapa sudut X ini adalah 90 dikurangi 18. Berarti hasilnya 70. Ya, hasilnya 72. Ya. Nah, kalau Kipin tahu ini 72, maka aku bisa mencari. Ya, emang kalau aku tahu 72, aku bisa mencari apa? Ya, nah ini tinggal lihat. Oh ya, gampang. Sudut X 72, berarti aku bisa nyari sudut Y dong. Ya toh? Total segitiga, berarti sudut Y ini adalah 180 dikurangi 80. Ya, dikurangi X-nya ini 72. Loh, angel lopo. Ya, berarti 100 dikurangi 72 berarti 20. Ya, sulit dah? Nggak sulit ya. Jadi kalau Anda lihat ini, kalau dibuat soalnya benar-benar nggak sulit, gampang ya. Oke, kita lanjuti ya. Di sini ada soal yang mungkin lebih ribet ya. Di sini mungkin ada sedikit ribet. Kipin geser ya, mungkin sebentar lagi rungkat ya. Kipin coba lihat timenya ya, berapa menit ya, ini baru sekitar gimana lihat jamnya ya. Oke, enggak kurang berapa menitnya ya. Oke, Kipin tetapkan 1 jam ya, karena di sini memang durasinya 1 jam 20 menit Kipin tulisnya ya. Oke, di situ Kipin ada soal, ada lingkaran ya. Di sini ada nomor 12 ya. Lihat nomor 12. Di sini ada lingkaran. Tuh ya. Di sini juga ada lingkaran lagi. Ya, ada lingkaran 2 begini ya. Di sini ada C dan di sini ada tarik garis. Kipin tulis. Sebentar. Kipin tarik garis gini. Oke. 1. Nah, ya. Ini menyinggung sini ya. Nih. Terus di sini juga sama. Ya, kena garis ini ya. Makanya ini kan kalau digambar begini kan agak susah. Ya, di sini ada PQ. Di sini PQ. Di sini CD. Ini CD. Tuh, di sini A. Di sini adalah B. Ini B. Di sini diketahui titik O. Ada di sini A, O, C, A, O, C, A, O, C. A, O, C. Mohon maaf kalau memang gambarnya kurang bagus ya. Mohon maaf. Ini A, O, C. Di situ diketahui 136 derajat. 156 derajat. Ya, ditanya sudut PBC dan sudut PGC. Sudut PGC. Ya, Anda bisa buat. Di situ diketahui bahwa ada sudut PDC dan sudut PGC. Gimana jawabannya ya? Kalau kita lihat cuma diketahui begini aja. PDC, PDC, PDC. Oh, ditanya angle-nya ini. Terus PQC, PQC. Berarti angle-nya ini. Oh, gampang. Harusnya gampang. Harusnya gampang. Langkah pertama aku bikin. Oh, gampang. Aku tahu sudut AOC
itu sudut AOC 156, maka aku bisa nyari sudut ABC. Ya. Loh, kenapa Kipin gue bisa tahu sudut ABC? Aku bisa ngomong AOC ini menghadap AC, ABC ini juga menghadap AC, berarti ABC ini sama dengan setengah dari 56, 156. Berarti ketemunya dari 56, 156. Berarti ketemunya adalah 78. Ya. Nah, kalau aku tahu sudut ABC ini 78, maka Kipin bisa tulis sudut ABC itu sama dengan 180 dikurangi 78, ketemu 102. Loh, kok bisa pakai begini? Anda paham? Anda harus paham. Kalau aku tahu ini, maka aku bisa tahu ABC. Karena ini adalah 4 chord length. Sudut yang berhadapan sama dengan 180. Nah, kalau ini 78, kalau ini 78, ya, dari perhitungan separuhnya ini, maka aku bisa tahu sudut ini adalah 100. Kalau aku tahu ini 102, maka aku bisa tahu sudut PDC. Maka aku bisa tahu sudut PDC. Berapa sudut PDC? 180 dikurangi 102. Loh, kok bisa tahu? Ini sama dengan 180. Garis lurus. Berarti ini ketemunya adalah 70. Oh, gampang. Kalau aku tahu ini 78, kembali lagi sing ditanya PQC. Ya sudah. 180 dikurangi 78 sama dengan 100. Ya, gak sulit ya. Jadi arah mengerjakan dari ini pergi ke sini, ini naik ke sini, turun ke sini, ya. Jadi langkahnya ada step-stepnya Anda harus menguasai, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Coba Ipin kasih satu lagi, ya. Ipin kasih satu lagi. Di sini ada soal, ya. Ipin kasih satu lagi. Di sini soal nomor 13, ya. Soal nomor 13 ini ya cukup kayaknya, ya. Kalau ini di record, memorinya sudah penuh banget, ya. Penuh banget, ya. Oke, ini saking ada yang permintaan aja, yang ini harusnya live-nya sudah masuk ke fisika mengenai momentum, ya, mengenai fluida bergerak, itu sudah terus karena peserta minta diajarkan mengenai sudut lingkaran, ya. Karena kontennya belum ada, ya terpaksa kita harus naikkan, ya. Di sini ada P, ya, ada di sini Ipin kasih P, B, ini kasih namanya A, di sini ditarik garis C, di sini pergi ke B, ya, titik B begini, gitu ya. Terus di sini ada titik O, ya, ada titik O. Ini diketahui garis gini, ini diketahui 18, ini 18, terus diketahui ini 48. Ditanya sudut BAC, dan sudut ABC. Ya, terakhir ini finish, ya, ABC. Coba kalau bisa dibikin UPC-nya 18, APB-nya 48, APB-nya 48. Ya. Langkah pertama yang kita buat apa? Kita bisa bikin. Aku tahu ini jari-jari, ya. Di sini ada kata titik 0, ini diketahui jari-jari, ya. Di sini kan 18. Nah, kalau diketahui jari-jari, ini kan jari-jari, dia menyinggung dengan menyinggung garis di satu titik,
ini pasti 90. Teori lo ya. Teori, bukan KIPI yang buat-buat, ini teori. Kalau ini 90, ini 18, berarti aku tahu sudut ini 90 kurangi 18 sama dengan 72. Gak ngefek. Gak diketahui ini gak apa-apa. Ong sing ditanya BAC kok. BAC. Sing tanya itu. Ya, sing ditanya itu. Buat apa nyari itu ya? Kita nyari apa kira-kira ya? Kita tarik dari sini. Ya, kita tarik dari sini. Lah, kalau aku tahu ini 18, berarti aku bisa tahu 18. Loh Kipin, kok boleh Kipin tarik garis? Boleh lah. Ya, boleh. Kita gak tarik garis pandu. Berarti ini segitiga. Kalau ini 18, ini 18 karena sama kaki, karena sama-sama jari-jari, maka aku bisa tahu sudut BOC. Berapa sudut BOC? Nah, Anda lihat 180 dikurangi 18 dikurangi 18 berarti 180 dikurangi 36 hasilnya adalah 144 derajat. Itu sudut BOC. Terus Anda tanya, oh kalau aku tahu sudut BOC ini menghadap BC, maka aku bisa mencari sudut BAC. Karena sudut BAC sama dengan setengah kali sudut BOC. Sama dengan setengah kali 144 adalah 70. Cara jawabnya gitu. Loh kok bisa kok bisa separuh nih? Karena sama-sama menghadap BC. Nah, kalau aku tahu ini 72, sudut BAC sudah didapat 72. Maka berapakah sudut ABC? Gampang. Gampang. Tadi kita sudah ngotek-ngotek yang ini. Sekarang kita ngotek-ngotek. Ya, kita ngotek-ngotek. Emang bisa ngotek-ngotek yang ini gitu. Nah, ini aku ngerti. Aku cuma tanya aja. Ya. Di situ ada tulis. Betul ya? Ini nah caranya gimana ya, di situ ada tulis ya, langkahnya gimana. Ini 90, aku tahu juga ini 90, aku tahu ini juga 90. Nah terus aku bisa tahu apa kira-kira saja, kira-kira saja. Nah 14 Anda perhatikan nilainya ini, panjangnya ini dengan ini sama enggak? Nah, ya, ngerti ya maksudnya Kipin ya? Nah, Anda lihat di situ, sebentar, ya, betul ya? Di sini 48, terus aku tahu ini 18, aku tahu angle ini, berarti aku bisa mencari yang ini. Aku bisa mencari ini cintanya ABC. Sekarang kita ngerti-ngerti. Nah ya, susah ya. Enggak. Kalau dibilang susah banget kita. Kalau aku ngandalkan pakai yang ini, aku tarik garis. Ini garis. Ya, pakai titik 48 ini berarti aku ini. Ya. Ini adalah 90, ini adalah 90, berarti aku tahu sudut ini. Berapa sudut AOB? Ya sudah, 360 kurangi 90 kurangi 90, 180, berarti tinggal AOB-nya 180 kurangi 48, sama dengan 130. Kalau aku tahu AOB 132, berarti aku bisa mencari sudut AOC. Sudut AOC sama dengan 360 dikurangi 132 dikurangi sudut 144. Nah lihat, berarti aku bisa tulis di sini 360 dikurangi, kita hitung dulu, ini berarti 276. Berarti berapa? 276 berarti
10 berarti ini 4, 5, 15 berarti 84. Kalau aku tahu sudut AOC 84, maka sudut ABC lah dapat sama dengan setengah dari sudut AOC sama dengan setengah dari 84 adalah 40. Gampang ya. Jadi kunci-kuncinya teorimanya harus teorema 1, 2, 3, 4 itu Anda menguasai ya. Jadi untuk sementara sampai sekian, semoga recordnya cepat-cepat dibagi ya. Jadi yang peserta Kipin juga lupa namanya siapa, untuk yang menanyakan mengenai sudut circle ini ya, semoga bisa membantu kalian untuk belajar. Jadi tujuan utama Kipin untuk live yaitu untuk membagikan record ya. Tujuan utamanya ini ada untuk membagikan record supaya terciptanya record, dan ini sebagai basic untuk menemani Anda belajar. Dan terima kasih yang sudah hadir dan terima kasih yang sudah membagikan live. Kipin tidak bisa berbuat apapun kalau tanpa support dari kalian ya. Jadi kalau kalian ada butuh sesuatu material, bisa di DM salah satu Kipin materi ya, nanti Kipin akan naikkan live sesuai dengan jadwal. Oke, terima kasih. Kipin mau pamit dan mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Thank you, bye bye.